Menyapa Anda kembali di dalam program Bible Everyday, khususnya di dalam bilangan pasal yang ke-8 yang akan kita pelajari sama-sama. Di dunia kerja kita mengenal istilah pensiun. Pensiun adalah ketika seseorang sudah melewati masa kerjanya. Biasanya patokan umur tertentu dijadikan batas di mana dia memasuki masa pensiun. Ada yang menetapkan usia 55 tahun adalah masa pensiun. Ada juga yang 60 tahun sebagai masa pensiun. Masing-masing menurut kebijakan perusahaannya masing-masing. Di instansi pemerintah misalnya, sebagai pegawai negeri sipil, itu ada juga yang namanya masa pensiun. Di gereja ada juga yang namanya masa pensiun, yaitu ketika sudah menjadi tua dan lanjut umur. Pertanyaan saya kepada Anda, kira-kira di zaman Perjanjian Lama, bagi kaum Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, apakah mereka juga punya yang namanya masa pensiun? Ternyata kalau kita belajar dengan detail, kita temukan suku Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan ternyata punya masa kerja. Kapan mereka boleh melayani dan kapan mereka harus pensiun. Bilangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Bagi suku Lewi diberikan ketetapan umur 25 tahun ke atas wajib melayani di kemah pertemuan. Sampai kapan? Sampai usianya 50 tahun. Jadi setelah 50 tahun mereka memasuki masa pensiun. Tidak lagi menjabat atau bertugas di kemah pertemuan. Ibu bapak saudara semuanya, bukankah 25 sampai 50 tahun adalah masa produktif? Justru di masa itulah mereka harus melayani Tuhan. Coba kita bandingkan di zaman sekarang. Di zaman sekarang ternyata berbeda. Kita melayani Tuhan seringkali justru bukan di masa produktif. Betul? Karena seringkali masa produktif bagi kebanyakan orang itu justru dianggap masa untuk dia mengejar mimpinya, mengejar karirnya, mengejar keberhasilan dalam bisnis usahanya, mengembangkan pabriknya dan seterusnya. Itu di masa produktif. Ibu bapak saudara semuanya, justru banyak yang melayani kapan? Sebelum masa produktif. Remaja, pemuda, mereka semangat-semangatnya melayani. Nanti setelah menikah, mereka tidak lagi melayani. Alasannya karena sibuk urus anak, sibuk urus pekerjaan, sibuk meniti karir. Nanti setelah masa pensiun, setelah tua, barulah terpikir untuk melayani Tuhan. Dalam tanda kutip, maaf, Tuhan sepertinya malah diberikan sisa saja yang produktif untuk diri sendiri. Kalau sudah tidak produktif, maka baru melayani Tuhan. Maka kita perlu belajar akan hal ini di dalam bilangan pasal yang ke-8 ini. Justru masa produktif adalah masa yang kita gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Mumpung inilah kekuatan puncak kita. Secara fisik kita kuat, secara pemikiran kita sudah matang, secara keuangan kita sudah mapan. Jadi bukankah ini adalah kesempatan terbaik untuk melayani Tuhan? Jangan tunggu nanti pensiun baru melayani Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, apakah dengan demikian ayat ini hendak berkata kalau sudah lewat 50 tahun masa pensiun berarti tidak boleh melayani Tuhan? Bukan seperti itu. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-26,
bagi mereka yang sudah melewati usia 50, ayat yang ke-26 dikatakan, ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Demikian pula halnya dengan kita. Kalau usia kita memang sudah lanjut, usia kita sudah tua, berikan kesempatan kepada generasi muda, kepada anak-anak kita. Tapi bukan berarti kita tidak melayani Tuhan. Tetap layani Tuhan dengan apa yang kita bisa lakukan. Tentu kita sesuaikan dengan kemampuan kita secara fisik tentunya, sehingga kita tetap berperan dalam tubuh Kristus. Intinya, setiap orang harus melayani Tuhan. Namun, bagi kita yang memasuki usia produktif 25 sampai 50 atau sampai 55 atau sampai 60, masa di mana kekuatan kita paling puncak sedang ada dalam hidup kita, gunakan itu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan memberkati.